Assalamualaikum. Assalamualaikum. May I have your attention, please? بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Al-Furqan berdiri tahun 1994, diawali dengan adanya keprihatinan gitu kan. Mayoritas mahasiswa di FKIP itu kan muslim, tapi rata-rata mereka kurang memahami Islam, dan ada juga mahasiswa yang tidak bisa membaca tulis Al-Quran dengan baik. Nah, kemudian kita coba lihat contoh di fakultas lain. Alhamdulillah di Fakultas Ekonomi itu ada pada masa itu, kita coba pelajari. Kemudian kita juga adakan lobby-lobby gitu ya dengan dosen agama, begitu juga dengan pihak fakultas. Alhamdulillah mereka semua menyambut baik. Kemudian berdirilah Al-Furqan dengan niat bismillah gitu kan ya, semuanya kita upayakan secara maksimal. Dan tahun pertama itu walaupun agak-agak repot gitu kan menghadapi yang serba baru, tapi alhamdulillah bisa gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan dan sangat mempengaruhi terhadap nilai mata kuliah agama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq.
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Engkau mengenalnya, insan yang utama. Siapakah kiranya? Lelaki pilihan menjadi utusan. Dia menunjukkan jalan kebenaran. Muhammad kukira Baik hatinya, baik hatinya, santun perangainya, santun perangainya. jujur katanya. Kondisi FSI Al Furqon pada saat saya masuk ke kampus ya tahun 1997. Pada saat itu kegiatan-kegiatan keislaman di mana pada saat itu sebagai ketua umum itu adalah senior saya dan senior adik sekalian yang ada di FSI. Itu adalah Ustaz Taufik ya, yang sering lihat ya. Nah, pada saat itu saya sebagai peserta mentoring pada saat itu. Mentoring berjalan terus saya melihat syiar itu kurang pada saat itu karena memang dari segi SDM ya, kayaknya juga tidak mencukupi ke arah sana. Nah, kemudian yang kedua pada saat Ustaz Taufik Jadi kiprah FSI cukup diperhatikan, cukup diperhitungkan di tingkat kampus ya, tingkat kampus akif khususnya. Itu bisa dilihat pada saat penentukan kebijakan kampus, seperti misalkan pada saat kemah bakti mahasiswa, berapa banyak kebijakan kampus yang kemudian kita ikut mempengaruhi. Antara lain kemah bakti mahasiswa yang di luar, bagaimanapun kita memberikan andil untuk tidak terlalu parah kondisinya. Lalu selain itu kiprah yang bisa kita lihat di FSI adalah semakin menjamurnya semangat keislaman dari mahasiswa untuk mengkaji ilmu-ilmu keislaman. Dan yang terakhir kita bisa lihat adalah munculnya KSI atau kajian-kajian keislaman di tingkat program studi seperti di bahasa Inggris, di biologi, di kimia, bahasa Indonesia, sejarah dan sebagainya. Harus kita pahami, harus kita sadari bahwa itu tidak lepas dari andil FSI untuk memunculkan organisasi seperti ini. Secara kehidupan sosial juga kita bisa lihat interaksi antara laki-laki dan perempuan sedikit mengarah ke kecenderungannya ke arah keislami, termasuk pola pakaian perempuan yang sebelumnya tidak terbiasa menggunakan jilbab sekarang menjadi biasa menggunakan jilbab. Mengenai FSI yang kita ketahui bersama itu sejarahnya kalau tidak salah sekitar tahun 1995 didirikan oleh senior yang rata-rata mereka itu dari MIPA ya, dari pendidikan matematika dan IPA, yang mana mereka memang kalau kita lihat faktanya kelihatan lebih respon dengan masalah-masalah keislaman dibandingkan anak-anak dari IPS. Dan juga perkembangan selanjutnya sejak tahun 95 hingga sekarang kita lihat FSI ya seperti dinamika kehidupan sebagian biasa itu mengalami pasang surut yang sedemikian hebat, yang barangkali orang-orang yang berada di FSI sendiri yang tahu fakta seperti apa. Kemudian saya masuk ke FSI itu tahun 2001 sesudah mentoring, kemudian ada pembinaan lanjutan, kemudian tertarik dengan FSI sesudah melihat fakta bahwa memang kalau kita ingin lebih mantap pemahaman kita dalam Islam, karena selama ini kita melihat bahwa hanya aspek ritual yang kita dapatkan dalam pelajaran agama.
Enggak, Neng. Ini. Oh, kepanjangan nih. Kepanjangan. Enggak. Deh. Ini. Itu suaranya langsung di sebelah. Bagus sih warnanya. Bagus. Dalam sudah ada bikin ke melindungi. Oh, ini deh kayaknya pas. Yang ini aja. Ya, makasih. Nggak menempel. Ren. Ukti, Ren gimana sih? Belum ketemu. Hilang. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan hadis dari Muslim berkenaan dengan masalah pernikahan. Masalah yang sangat menarik untuk dibahas dan selalu kalau media dalam sebuah forum banyak sekali pernikahan. Ya, maka saya kenal paling sering kan. Baik, masalah nikah. Pertama, dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, siapa-siapa di antara kamu yang telah sanggup untuk berumah tangga." Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, siapa-siapa di antara kamu yang telah sanggup untuk bertanggung jawab berumah tangga." Ada di kurikulum kita, saya kira itu tidak memadai, tidak mungkin. Sementara kita menyadari bahwa pemahaman agama yang bagus itu akan sangat mendukung baik itu intelektualitas mahasiswanya, baik itu bagaimana dia bergaul yang bagus itu. Saya kira itu dipandu oleh nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu saya kira ya memang keberadaan FSI Al-Furqan ini harus kita backup terus, kita dukung keberadaan sehingga akan menjadi lebih baik, lebih besar dan lebih unggul untuk bisa lebih banyak kiprahnya. Tentang keberadaan program studi Islam, saya sangat mendukung sekali karena visi dan misinya itu sangat baik ya, dan juga itu untuk menambah menambah keyakinan ya, menambah keyakinan dan keislaman bagi mahasiswa, baik apakah itu secara umum mahasiswa atau yang khususnya adalah mahasiswa FKIP Unlam Banjarmasin. Sebagai pencerahan bagi mahasiswa, apalagi di zaman era globalisasi yang serba maju teknologinya. Jadi sebagai pencerahan itu tadi supaya mahasiswa ini ya tidak terlalu jauh lah menyimpang dari nilai-nilai agama mungkin untuk kehidupan sehari-harinya. Saya menilai bahwa FSI itu merupakan suatu forum studi kemahasiswaan yang bercorakkan Islam, karena
FSI ini merupakan suatu lembaga kemahasiswaan yang bergerak di bidang fakultas. Oleh karena itu, FSI ini mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya membangun suatu image keislaman atau utamanya membangun suatu kepribadian Islam yang baik. Apabila FSI ini bersinergi dengan masyarakat umum ya, apabila FSI ini bersinergi dengan lembaga kemahasiswaan utamanya, antara lembaga kemahasiswaan satu dan yang lain, mungkin FSI ini dapat ibaratnya itu dapat berkembang lebih besar lagi. Nah, inilah keutamaan FSI dalam rangka mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, karena FSI itu sendiri merupakan forum studi keislaman yang sangat cocok sekali dalam upaya mengembangkan keislaman di antara mahasiswa itu sendiri. Nah, alasan saya gitu ya, saya dulu secara pribadi masuk FSI ini mungkin yang pertama dilihat dari dulu ada perkenalan gitu ya, waktu masa orientasi di sini ada perkenalan mengenai kegiatan mahasiswa di kampus gitu ya, salah satunya di sana ada FSI gitu. Dan itu gitu ya, FSI itu memang sangat kalau kesayanya itu udah sreg dengan itu gitu ya. Ditambah lagi setelah perkenalan itu gitu ya, ada sebuah acara di mana kita di sana dikenalkan gitu ya, dengan FSI gitu, FSI, dan di sana ada visi dan misi gitu ya yang diketahui gitu. Kemudian dari visi dan misi itu gitu ya, nambah lagi keinginan saya untuk masuk gitu ya, menjadi anggota di dalam FSI gitu ya. Nah, adalah untuk memberikan pelajaran tambahan buat mahasiswa baru, karena kalau kita lihat sistem kredit semester untuk mata kuliah agama Islam cuma 2 SKS dari total sekitar 150-an SKS ya. Kalau hanya S1 itu kita rasakan sangat kurang untuk menambah wawasan agama mahasiswa. Nah, oleh karena itu khususnya dari mahasiswa yang ada di jurusan MIPA khususnya, mereka mendirikan FSI Al-Furqan itu. Nah, kemudian ketertarikan saya pada awal-awal ta'aruf dengan FSI Al-Furqan itu ketika pada awal semester, setiap mahasiswa baru itu biasanya diadakan kegiatan ta'aruf dengan FSI Al-Furqan dalam rangka kegiatan mentoring pada semester 1, pada semester awal saya, tahun 2001. Saya melihat memang para pengurus FSI pada saat itu lumayan profesional dalam mengemas kegiatan. Mahasiswa yang bergerak di bidang dakwah. FSI itu adalah salah satu organisasi kemahasiswaan yang cukup terkemuka di FKIP. Anggotanya banyak sekali. Perjalanan FSI sekarang ini menurut saya dari sejak 10 tahun yang lalu cukup bagus, walaupun kadang ada ya naik turunnya lah, pasang surut wajar kan, sunatullah. Namun FSI sekarang ya di mata birokrat ya cukup diakui, di mata mahasiswa juga cukup bagus. Dan selama saya menjadi pengurus FSI, dari awal saya bergabung sampai saat ini banyak sekali hal-hal positif yang saya dapatkan. Di antaranya ya dari FSI Al-Furqan ya, saya mengenal ya bagaimana sih sebenarnya Islam itu sebenarnya ya. Kalau dulu saya cuma mengenal Islam itu hanya membahas masalah ibadah-ibadah mahdoh ya, yang ternyata ya setelah saya gabung di FSI dan terus mengkaji Islam, Islam itu ternyata bukan hanya sebatas membahas ibadah-ibadah mahdoh tadi ya, tapi Islam ada sebuah ideologi ya, yang dia punya aturan tentang segala aspek kehidupan. Harapkan bisa lebih maju lagi ya. Jadi saya kira untuk bisa maju itu tentu kerja keras ya, apalagi kondisi kita sekarang ini kita melihat kenyataan pergaulan yang
pergaulan di remaja yang kurang sesuai dengan kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah sosial kemasyarakat kita. Saya kira itu perlu kita antisipasi dengan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh FSI Al-Furqan ini. Nanti kita mengharapkan agar dapat meningkatkan kegiatannya dengan secara rutin, disiplin, dan tepat waktu lah yang untuk saya harapkan sekali dalam kegiatan kepada Forum Studi Islam Al-Furqan itu. Karena untuk tepat waktu itu akan membawa suatu ketepatan bagi kita agar bisa kita membagi waktu, dan sangat baik kalau kita bagi untuk tepat waktu itu ya kan, dan Islam menganjurkan untuk tepat waktu gitu ya. Nah, dan juga hendaknya bagi pekerja aktivis ya yang mengelola pengurus Forum Studi Islam itu, mereka hendaklah bekerja dengan ikhlas gitu ya. Saya mengharapkan dengan niat ikhlas gitu, agar untuk mengenai harapan saya terhadap FSI ke depan, saya berharap FSI bisa menjadi sebuah lembaga profesional di tingkat FKIF ya. Dan memang kita sudah lihat pengakuan dari beberapa birokrat kampus, kalau ditanya organisasi apa yang paling banyak kegiatannya, maka mereka menunjuknya ke FSI. FSI adalah kegiatan yang hampir setiap hari atau setiap minggu itu ada kegiatan. Ini sudah menjadi satu brand image yang cukup positif. Cuman kedepannya harus dikembangkan lagi supaya menjadi sebuah organisasi yang benar-benar profesional pengelolaan kegiatan. Seperti ya keterlambatan segala macam, ketidaktepatan waktu dan sebagainya, ini harus diperbaiki ke depan supaya kita bisa membangun image bahwa FSI adalah lembaga yang profesional. Harapan ke depan untuk FSI tentu saja artinya masih berkaca pada yang telah lalu, dan juga untuk visi ke depan harapannya agar FSI ini benar-benar semakin eksis dan menyentuh permasalahan yang ada di kampus FKIF khususnya tingkat fakultas di FKIF. Dan ke depan saya berharap buat adik-adik mahasiswa baru agar bisa ikut bergabung dalam FSI Al-Furqan. Kenapa? Karena pertama buat nambah sakopah wawasan keislaman, yang kedua buat jalin ukhuwah silaturahmi dengan mahasiswa-mahasiswa lain di program studi yang lain, dan juga mungkin lebih luas lagi skupnya dengan seluruh lembaga dakwah yang ada di UNLAM itu khususnya. Dan pesan saya juga buat pengurus kedepannya agar bisa tetap istiqomah dalam gerak dakwah dan dalam mengelola dakwah ke depan. Dan saya harap juga FSI Al-Furqan tetap eksis nanti, dan bahkan bisa dirasakan keberadaannya itu di tengah fakultas, dalam fakultas, dan FSI bisa menjadi sebuah organisasi rujukan di kampus khususnya. Terus untuk harapan bagi anggota baru ya, semoga dengan masuknya kalian ke FSI Al-Furqan itu akan memperkuat barisan dakwah ini dalam memperjuangkan penegakan syariat Islam. Oke? Terus berjuang. Harapannya mungkin lebih maju lagi, dan mudah-mudahan untuk semua mahasiswa baik yang beragama Islam pada khususnya atau yang beragama lain pada umumnya bisa ikut andil atau mendukung adanya kegiatan yang diadakan oleh FSI.